Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang balance scorecard. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Devi Putri Amelia dan teman saya Teresa Putri Aryani dan juga Siswati. Langsung lanjut ke materi. Yang pertama yaitu ada lingkungan kerja perusahaan. Secara umum, tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk menciptakan kekayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan yang dapat dijual kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan. Produk tersebut dapat berupa produk-produk non-fisik, jasa atau bahan mentah atau barang jadi yang siap digunakan. Tetapi melalui pemantauan dari waktu ke waktu terlihat bahwa sistem penilaian kinerja manajemen yang hanya berbasis pada satu tolak ukur, yaitu tolak ukur keuangan saja, akan menimbulkan permasalahan dalam jangka panjang. Ukuran kinerja manajemen yang hanya mengandalkan kinerja keuangan jangka pendek umumnya mencakup 1 tahun, akan mengakibatkan eksekutif lebih memfokuskan perwujudan kinerja jangka pendek. Karena itu, kinerja non-keuangan perlu mendapatkan perhatian yang lebih banyak demi tercapainya tujuan jangka panjang perusahaan. Di lain pihak, lingkungan di mana perusahaan beroperasi di era informasi ini telah mengalami perubahan besar-besaran dibandingkan era sebelumnya. Karena itu, diperlukan serangkaian asumsi operasi yang harus dalam organisasi perusahaan, antara lain hubungan pelanggan dan pemasok, segmentasi pelanggan, skala global, inovasi dan penemuan baru, manajer lintas fungsi, pekerja keras yang berpengetahuan. Tetapi pemfokusan perhatian hanya pada kekayaan berwujud yang dimiliki perusahaan akan mengakibatkan manajemen perusahaan hanya akan menggunakan sumber daya energi yang dimilikinya untuk pengelolaan jangka pendek, sedangkan kesinambungan hidup dan usaha perusahaan dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar aset berwujud tersebut. Faktor yang menentukan keberhasilan dan kesinambungan usaha sebuah perusahaan lebih ditentukan oleh faktor-faktor berupa aset tak berwujud, yaitu 1. Hubungan harmonis dan langgeng dengan pelanggan. 2. Produk dan jasa yang inovatif serta kompetitif. 3. Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. 4. Keterampilan dan motivasi karyawan. Konsep dan definisi. Balance scorecard merupakan metode perencanaan dan penilaian yang mencakup 4 perspektif perusahaan, yaitu keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Tujuan perencanaan dan pengukuran dalam balance scorecard bukan hanya penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan yang ada saja, melainkan juga merupakan hasil proses atas bawah top down berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha. Balance scorecard merupakan rangkaian kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja keuangan masa lalu dan memperkenalkan pendorong kinerja keuangan masa depan, yaitu meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. 4 aspek pendorong kinerja perusahaan tersebut diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan serta ukuran yang nyata. 4 ukuran dalam balance scorecard itu cukup komprehensif untuk memotivasi eksekutif demi mencapai keberhasilan keuangan perusahaan yang bersifat lestari dan jangka panjang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, konsep keseimbangan dalam balance scorecard terkait dengan 3 area berikut. 1. Keseimbangan antara indikator keberhasilan keuangan dan non-keuangan. Balance scorecard sendiri awalnya dibuat untuk mengatasi kekurangan dalam ukuran kinerja keuangan dengan menyeimbangkan dengan pemicu kinerja lain yang mengacu ke masa depan. Ini masih terus menjadi prinsip dari sistem balance scorecard. 2. Keseimbangan antara konstituen internal dan eksternal organisasi. Pemegang saham dan pelanggan merepresentasikan konstituen eksternal dan balance scorecard, sementara karyawan dan proses internal merepresentasikan konstituen internal. Balance scorecard berusaha menyeimbangkan kebutuhan kedua kelompok yang tak jarang menjadi kontradiktif satu sama lain untuk bisa secara efektif
mengimplementasikan strategi. 3. Keseimbangan antara indikator kinerja lag dan lead. Indikator lag adalah pengukuran yang menjelaskan sesuatu telah terjadi. Indikator lag secara umum merepresentasikan kinerja masa lalu. Sebaliknya, indikator lead menceritakan sesuatu mengenai masa depan. Indikator lead adalah pemicu kinerja yang membawa pada pencapaian indikator lag. Indikator ini biasanya terbentuk ukuran atas proses dan aktivitas. Selanjutnya, seluruh proses manajemen strategi dengan menggunakan PSC sebagai landasan pemikiran dibagi menjadi 1. Aktivitas yang berputar pada proses. 2. Aktivitas yang berpusat pada manuna. Sedangkan seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam penyusunan manajemen strategi berbasis PSC difokuskan pada 1. Fokus internal. 2. Fokus eksternal. Selanjutnya, mengapa balance scorecard dibutuhkan? Dalam perkembangannya, PSC telah banyak membantu perusahaan berhasil mencapai tujuannya. PSC memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki sistem strategi manajemen tradisional. Strategi manajemen tradisional hanya mengukur kinerja organisasi dari sisi keuangan saja dan lebih menitik beratkan pengukuran pada hal-hal yang bersifat tangible. Namun, perkembangan bisnis menurut Androok mengubah pandangan bahwa hal-hal intangible juga berperan dalam kemajuan organisasi. PSC menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem manajemen strategi kontemporer yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, keunggulan pendekatan PSC dalam sistem perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakteristik A. Komprehensif, B. Comprehend, C. Seimbang, D. Terukur. PSC memiliki beberapa keunggulan penting, yaitu 1. Pengguna 4 perspektif menambahkan 3 perspektif tambahan pada perspektif keuangan yang ada, yang membuat PSC menjadi lebih komprehensif sebagai sebuah strategi manajemen dan indikator pengukuran kinerja. 2. Penggunaan indikator lead and lag. Indikator lag adalah pengukuran yang menjelaskan sesuatu telah terjadi, sedangkan indikator lead sebaliknya menceritakan sesuatu mengenai masa depan. 3. Hubungan sebab akibat. Jika kita memiliki sejumlah indikator yang terkait dengan cara kinerja sekarang, di mana suatu indikator menjadi indikasi kinerja yang baik di masa depan dari indikator yang lain, maka kita telah membangun peta hubungan sebab. 4. Perspektif balance scorecard. 1. Perspektif keuangan. Terdapat 3 tahap perkembangan industri, yaitu growth, sustain, dan harvest. 2. Perspektif pelangganan. Kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, pangsa pasar yang meningkat di segmen sasaran, menggambarkan seberapa besar penjualan yang dikuasai oleh perusahaan dalam segmen tertentu. Untuk mencapai berbagai ukuran pencapaian dalam perspektif pelanggan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh perusahaan karena merupakan unsur yang mempengaruhi, yaitu atribut produk dan jasa serta fasilitasnya, hubungan dengan pelanggan, citra dan reputasi perusahaan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 3. Perspektif proses bisnis internal. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard sebagai manajemen strategi. Di era informasi seperti saat ini, setiap perusahaan menghadapi lingkungan usaha yang sangat berbeda dibanding era sebelumnya. Perusahaan menghadapi lingkungan bisnis yang sangat kompetitif di tingkat lokal maupun internasional, baik di dalam lingkup industri perusahaan itu sendiri maupun dari lingkungan yang berbeda. Dalam situasi lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, setiap perusahaan harus memiliki sistem manajemen strategi yang tidak hanya sekedar mampu merespon perubahan yang terjadi, tetapi juga sistem manajemen yang mampu menciptakan masa depan perusahaan melalui perubahan-perubahan yang dilaksanakan sejak saat ini. Perusahaan memerlukan sistem manajemen yang mampu memotivasi personel dalam menempuh langkah-langkah strategis demi melipat gandakan kinerja perusahaan. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, terdapat begitu banyak hal dan perisalan yang harus dikerjakan
diterapkan dengan serius oleh manajemen perusahaan. Balance scorecard membantu organisasi untuk menghadapi dua masalah fundamental, yaitu satu, mengimplementasikan strategi dengan sukses, dua, mengukur kinerja organisasi secara efektif. Perusahaan menggunakan fokus pengukuran scorecard demi menghasilkan berbagai proses manajemen penting. 1. Memperjelas dan menerjemahkan visi serta strategi. 2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan serta ukuran strategis. 3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. 4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Perencanaan yang terintegrasi. Balance scorecard adalah manajemen strategis dan metode pengukuran kinerja yang di dalamnya ada kesinambungan antara keuangan dan non-keuangan untuk mengarahkan kinerja perusahaan menuju keberhasilan. Balance scorecard dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan tersebut sebagai berikut. 1. Peningkatan laba melalui peningkatan penjualan. 2. Peningkatan kepuasan pelanggan. 3. Peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.